Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan capaian pembelajaran dan ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mencari ya sumber referensi capaian pembelajaran dan ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Tidak perlu pusing ya untuk mencari di mana kita mencari ya. Karena apa? Karena di situsnya Kemdikbud itu sudah ada ya di guru.kemdikbud.go.id. Ini adalah portal guru kegiatan belajar mengajar ya. Silahkan Bapak dan Ibu di portalnya Merdeka Mengajar ini sudah ada. Silahkan yang pertama adalah login dulu ya. Login dulu dengan menggunakan akun belajar.id. Setelah itu Bapak dan Ibu buka ya. Di halaman pertama ini ada yang namanya capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran ya atau TP. Ini diklik saja ya. Setelah itu nanti akan muncul halaman berikutnya yaitu adalah pilih jenjang CP dan ATP. Misalnya kita pilih misalnya SMA ya. Kemudian mata pelajarannya misalnya bahasa Indonesia. Klik pilih, kemudian lihat CP ya atau ATP. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ya ke tentang mata pelajaran. Kita bisa mengetahui rasional, tujuan, dan karakteristik mata pelajaran ini. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak dan Ibu ya. Untuk tujuan belajarnya, kemudian karakteristik mata pelajarannya, ya di sini ada semuanya. Kalau kita ingin melihat contoh CP dan ATP-nya, misalnya di SMA ya, fase E ya, kelas 10. Nah, di sini ada capaian umumnya untuk rumusan CP, ada capaian per elemen, ada menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan dan menulis. Nah, ini di sini masing-masing CP per elemennya ya, capaian pembelajaran per elemennya di sini sudah ada Bapak dan Ibu ya. Contoh misalnya untuk capaian per elemen menyimak, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks ya, baik non-fiksi maupun fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Nah, terus bagaimana kita melihat contoh ATP-nya? Nah, di sini ada Bapak dan Ibu ya. Klik contoh ATP. Nah, di sini ada contoh ATP SMA Bahasa Indonesia 1. Ya, di sini juga ada contoh ATP SD sampai SMA Bahasa Indonesia 2. Bapak Ibu ya. Nah, silahkan nanti dilihat. Nah, di sini saya akan coba lihat salah satu dulu ya di halaman atas. Kita klik lihat ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini adalah ATP kelompok bahasa Indonesia fase E. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada sekitar 11 halaman ya. Ini adalah identitas. Kemudian di sini ada ATP fase E, tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Kemudian di sini ada analisis capaian pembelajaran dan penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah tabelnya, ada tabel kolom pertama adalah elemen, kolom kedua adalah capaian pembelajaran, kemudian kolom ketiga ini adalah kompetensi, kolom keempat materi, dan kolom kelima tujuan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, menurut saya ini sangat bagus ya. Silahkan bisa menjadi referensi ya bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mencari referensi atau contoh ATP ya, karena di Kemdikbud ini sudah disediakan. Kalau kita ingin mengunduh juga bisa klik unduh Bapak dan Ibu ya. Kita klik unduh, kemudian nanti kita bisa klik tombol download di bawah ini. Ya. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya ya terkait dengan CP dan ATP. Bapak dan Ibu tidak perlu pusing-pusing cari sumber referensi ya, karena di Merdeka Mengajar ini sudah ada ya di portalnya ini. Ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ya. Di halaman ini kita juga bisa melihat menu lainnya ya, ada perangkat ajar, ya ada asesmen dan sebagainya ya, ada pelatihan mandiri PMM. Itu Bapak dan Ibu semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk mempelajari kurikulum merdeka ya, agar kita bisa maksimal di dalam memberikan pelayanan kepada murid. Terima kasih, silakan Bapak Ibu subscribe ya bagi yang belum, klik loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.